Israel bingung, sistem rudalnya gagal cegat rudal Suriah di dekat situs nuklir. Pertahanan Zionis semakin lemah. Militer Israel bingung mengapa sistem pertahanan rudalnya gagal mencegah rudal Suriah. Kegagalan itu membuat misil musuh meledak di dekat situs nuklir Dimona kemarin. Militer Zionis resmi meluncurkan penyelidikan untuk menentukan mengapa sistem pertahanan udaranya tidak dapat menembak jatuh rudal Suriah. Serangan misil itulah yang memicu serangan balasan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. IDF mengklaim bahwa rudal Surface-to-Air SA-5 jarak jauh diluncurkan dari wilayah Suriah mengejar jet tempur Angkatan Udara Israel atau IAF yang dilaporkan melakukan serangan udara di Golan Suriah. Misil SA-5 meledak di sebuah desa yang hanya berjarak beberapa mil dari Dimona, kota gurun Negev, tempat reaktor nuklir Israel berada pada Kamis pagi. IDF mengatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa situs nuklir tersebut secara khusus ditargetkan dan bahwa rudal itu tidak dimaksudkan untuk menyerang situs tertentu di darat. IDF mengklaim proyektil musuh itu tidak mengakibatkan cedera atau kerusakan serius, ungkapnya. Radar Israel mendeteksi bahwa setidaknya satu rudal sedang menuju ke gurun Negev, memicu sirene di daerah tersebut dan mengirim kru anti-udara IDF untuk beraksi. Namun langkah-langkah pertahanan gagal menghentikan SA-5 untuk mendarat. Mengomentari insiden tersebut, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengakui pada konferensi pers di Tel Aviv bahwa upaya untuk mencegah rudal tidak berhasil. Dia mengkonfirmasi bahwa IDF sedang menyelidiki apa yang salah. Biasanya kami melihat hasil yang berbeda, kata Gantz, seperti dikutip dari Russia Today pada Jumat 23 April 2021. IDF telah menolak untuk mengidentifikasi sistem pertahanan udaranya yang gagal untuk menembak jatuh proyektil Suriah dan di dekat situs nuklir Dimona. Menanggapi rudal yang tampaknya di luar target, Israel mengklaim telah menargetkan baterai misil Suriah yang terletak sekitar 24 mil atau 40 km dari Damaskus. Pasukan pertahanan udara Suriah mengaku telah mencegat sebagian besar rudal Zionis, namun beberapa tentaranya terluka dalam serangan tersebut. Israel sering mengandalkan sistem pertahanan rudal Iron Dome untuk melindunginya dari proyektil yang ditembakkan oleh militan Hamas di Gaza, Palestina. Dalam banyak kasus, Israel membanggakan Iron Dome yang mampu mencegat roket-roket yang masuk. Pada bulan Februari, Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel menangkap seorang pria Arab atas tuduhan dia memata-matai dan memberikan informasi tentang pertahanan udara atau pertahanan rudal negara itu kepada Hamas. Aksi saling serang dengan rudal terjadi di tengah ketegangan yang sedang berlangsung antara dua tetangga yang bersaing. Pesawat-pesawat tempur Israel secara rutin melakukan serangan di wilayah Suriah. Meskipun IDF jarang berkomentar tentang operasi semacam itu, awal bulan ini 4 prajurit Suriah terluka dalam serangan rudal yang dilaporkan datang dari dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Sementara itu, warga Palestina dengan polisi Israel terus bentrok selama malam Ramadan di Yerusalem. Bentrokan malam dan insiden kekerasan lainnya antara warga Palestina dan Israel di Yerusalem selama Ramadan 2021 memicu ketegangan membara di Yerusalem. Warga Palestina bentrok dengan polisi Israel di tengah perselisihan tentang pertemuan malam di gerbang Damaskus setelah buka puasa. Berbuka puasa siang hari selama bulan suci umat Islam. Sebuah video di aplikasi media sosial TikTok menunjukkan seorang Palestina menampar seorang pria Yahudi ultra-ortodok di kereta ringan Yerusalem telah menuai protes oleh orang-orang Israel. Dilansir Reuters, langsung ada seruan oleh beberapa politisi sayap kanan untuk tindakan polisi yang lebih keras. Insiden tersebut yang terjadi setelah awal Ramadan pada 13 April 2021 mengancam akan mematahkan periode relatif tenang yang berlangsung lama di kota yang diperebutkan sebagai inti konflik Israel-Palestina. Warga Palestina mengatakan polisi telah berusaha mencegah mereka mengadakan pertemuan malam Ramadan yang biasa mereka lakukan di luar gerbang Damaskus. Sebuah landmark bersejarah di sisi utara kota tua yang bertembok di Yerusalem.
Polisi Israel telah menembakkan granat kejut dan menyemprotkan air sigung berbau busuk untuk membubarkan warga Palestina yang pada gilirannya menembakkan kembang api ke arah mereka. Orang Palestina suka bersantai di daerah ini setelah sholat Isya. Di Masjid Al-Aqsa, tapi pendudukan Israel tidak menyukainya. Ini masalah kedaulatan, kata warga Yerusalem Muhammad Abu Al-Homus. Dia menunjuk ke brigade logam yang dilemparkan oleh polisi di daerah luar gerbang Damaskus dalam beberapa pekan terakhir. Polisi Israel belum mengatakan mengapa mereka mendirikan penghalang dan seorang juru bicara tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters yang berulang kali. Dalam pernyataan yang dikeluarkan selama seminggu terakhir, polisi mengatakan mereka telah menangkap beberapa warga Palestina karena melempar batu dan menyerang petugas. Ada juga beberapa bentrokan jalanan antara warga sipil Palestina dan Israel. Polisi menangkap 4 orang dalam satu pertempuran di Jalan Jaffa di pusat kota Yerusalem pada Rabu malam, media Israel melaporkan. Orang Yahudi tidak akan takut berjalan-jalan di sekitar Yerusalem, kata selebaran yang didistribusikan di WhatsApp yang menyerukan protes Yahudi di gerbang Damaskus pada Kamis 22 April 2021 malam. Israel mengklaim semua Yerusalem, termasuk sektor timur yang direbut dalam Perang Timur Tengah 1967 sebagai ibu kotanya. Palestina berusaha menjadikan Yerusalem Timur termasuk situs-situs suci Muslim, Kristen dan Yahudi, ibu kota negara masa depan. UNRWA sambut keputusan Joe Biden kembali cairkan dana bantuan untuk Palestina. Masya Allah. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur dekat UNRWA atau UNRWA menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mencairkan dana bantuan kepada Palestina. Dari ratusan juta dana bantuan yang akan dicairkan Amerika Serikat sebagaimana akan disalurkan ke UNRWA. Menurut rencana, Biden akan mencairkan dana bantuan sebesar $235 juta Amerika. 75 juta dolar Amerika akan didedikasikan untuk bantuan ekonomi dan pembangunan Palestina. 10 juta dolar Amerika akan diinvestasikan ke USAID dan juga 150 juta dolar Amerika akan diberikan kepada UNRWA. Kami senang dengan keputusan itu karena akan membantu jutaan pengungsi Palestina untuk mengatasi penderitaan ekonomi mereka yang sedang berlangsung, kata juru bicara UNRWA di tepi barat Sami Shasha. Beberapa tahun terakhir ini sangat menantang bagi rakyat Palestina. Banyak donor telah memangkas bantuan mereka untuk tujuan mereka. Sementara pandemi COVID-19 yang meletus pada Februari 2020 tahun lalu tidak membuat situasi menjadi lebih mudah, menghancurkan ekonomi yang sudah rapuh.